warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya hamba Allah dari Cirebon. Izin bertanya, Buya. Saya bingung harus bagaimana bersikap ketika ada satu kejadian yang menyangkut berita kejelekan orang lain, khususnya tokoh masyarakat. Kemarin saya tahu dari media sosial ada seorang kiai yang dilaporkan istrinya karena melakukan pencabulan kepada santrinya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya diam saja karena itu adalah aib, atau sebagai langkah amar ma'ruf nahi mungkar saya menyerukan elemen masyarakat agar perkara ini diproses hingga ke meja hijau? Syukron Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan topik malam ini, harus kita terapkan. Barangkali jawabannya tersimpulkan di malam ini. Malam tanggal berapa? 19. 19 Arabnya 19 Jumadil Akhir. 19 Jumadil Akhir. Oke. Mungkin jawabannya Anda lebih mengarah kepada kajian malam ini, apa yang kami hadirkan. Mungkin bisa kita simpulkan begini, di saat kita melihat semacam itu. Nah, ini kan berita. Saya tidak bicara tentang tokoh atau apa, siapapun berita. Berarti itu kan masalah aib tentang perzinahan. Amar ma'ruf nahi mungkar gak bisa ditinggalkan dong, harus. Tapi kita harus tahu kapan kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Nutup aib juga harus, tapi seperti apa aib yang harus ditutup? Ini harus ada ilmunya. Terlepas dari ini, gini dulu kaidahnya. Jika saya tidak terlepas daripada kisah ustadz atau yang lainnya, jika ada berita khususnya tentang perzinahan yang datang ke telinga Anda atau Anda saksikan, ingat, pertama, jangan Anda langsung memberitakan kepada orang lain, jangan langsung mempercayai. Itu kan bahaya banget. Kalau cuman biasa, jangan langsung percaya, ntar dulu dong, sebab zaman ini zaman fitnah. Orang jahat ada, selalu ada. Ustadz berzina juga ada, kemudian Anda percaya, Anda menyebarkan berapa besar dosanya Anda. Gimana Anda itu? Lebih gede daripada yang dituduh zina, tidak berzina. Dia mah aman, terangkat derajatnya. Nah, kita yang rame neraka ini. Ayo. Berarti orang yang menyebarkan tersebut telah sukses ingin merusak Anda, padahal dia mungkin seorang iseng aja buat berita bahwasanya ini melakukan zina, tentang ini seorang artis begini. Makanya sama urusan artis pun saya waspada. Saya tidak pernah dengar dia ngomong saya berzina, hanya informasi di ini. Ntar dulu, yang penting saya tahan dulu untuk tidak saya mempercayai. Terlanjur saya mempercayai, apa sih buah percayaku? Buah percayaku nanti aku mengkabarkan. Karena hanya orang gila yang mengkabarkan sesuatu yang dia nggak percaya, berarti kan dia berbohong juga. Kalau dia mengkabarkan atas dasar percaya, nah, berarti dia berbohong lah. Percayanya ini loh, atas dasar apa? Kan gitu. Kita harus waspada dulu yang kita beritakan. Kita dengar berita, jangan gampang percaya dulu. Ini langkah pertama, dan jangan diberitakan kepada yang lainnya juga. Kemudian setelah itu apa?
Pertama, Anda berdoa dulu, menata hati. Sebetulnya nanti pada prakteknya nggak selama ini langsung saja bisa ambil sebuah keputusan, tapi harus Anda lihat dulu. Pertama, doakan, ya Allah, semoga itu bohong, karena saudaraku seagama kepleset zina, semoga tidak. Biarpun dia seorang artis, dia terbawa umat Nabi Muhammad, tidak, semoga ini bohong. Oke. Setelah itu Anda doakan, semoga ini. Nah, kemudian kalau memang perlu, karena mungkin dia seorang figur publik atau bagaimana yang selama ini, atau seorang tokoh atau ustadz, baru langkah selanjutnya. Siapa Anda? Kapasitas Anda sebagai apa? Kalau Anda sebagai seorang ustadz, lah ini kan tadi kasusnya ustadz. Kalau Anda sebagai seorang ustadz, apalagi ustadz, Anda bisa langsung komunikasi dengan yang bersangkutan. Seperti apa kisahnya? Maka saya akan sangat bodoh kalau saya tiba-tiba komentari artis, apalagi ustadz. Kalau ustadz, kalau artis mungkin antara saya dengan dia susah saya komunikasi, tapi kalau sama-sama ustadz mungkin bagi saya mudah untuk komunikasi. Saya tanya nomor teleponnya di mana, kan begitu. Kita tanya dulu, duduk seperti apa keadaan. Ini harus begitu, ada prosesnya, jangan langsung percaya. Biasanya kalau saya gampang percaya itu dari hati saya, dari kemarin sudah nggak seneng dengan si fulan itu, kurang ajar dia. Itu kan tadi kita bahas pada ini, langsung seneng, sukirin tuh. Mari kita tata dulu. Nah, kemudian jika ternyata informasinya semakin kuat dan mengarah kepada sebuah kenyataan, tetap kita harus ada pembuktian dulu di hadapan dia. Lihat ikrarnya dia seperti apa, omongan dia dan sebagainya. Ada bukti kan, seperti beberapa waktu yang lalu ada bukti sampai ada, mohon maaf, ada yang hamil kelahiran waktu itu kan, buktinya semakin jelas, ini nggak ada. Apalagi masalah perzinaan, di saat terbukti, mohon maaf, benar melakukan yang demikian, ini prosesnya harus cantik. Kenapa? Jika Anda menghentikan kezaliman, orang suka mukuli, Anda begitu gampang menutup. Kau mukuli dan selesai. Kenapa? Yang dipukuli sampai kapanpun tidak akan rendah. Tapi kalau kasus perzinaan, apalagi dinodai di ini yang dizinai ini akan punya masalah psikologi sampai akhir zaman dia. Ini harus dijaga juga, harus ada pertimbangan di sini. Jangan tentang amar ma'ruf nahi munkar, ini lu angkat, ini lo perempuannya, ini lo ini. Dia sepanjang hidupnya akan mempunyai kisah busuk. Ini harus kita pertimbangkan loh ya. Dia manusia, dia punya hati, dan dia punya dia punya keturunan, dia punya kawan, dia harus hidup normal dia. Ini sangat berbeda dengan jika ada orang buat dolim, mungkul, menghajar orang di kamarnya, langsung kita pikir membebaskan, yang dipukuli dia akan terhinakan. Tapi mohon maaf, jika ada ustadz menggauli, tetap sang ustadz dia harus selesaikan dengan benar misalnya. Lalu dihukum. Tapi permasalahannya, kita bukan urusan dengan ustadz ini saja, atau dengan artis ini saja, ada yang lainnya. Ini berbeda sangat kasusnya. Cara menyelesaikan harus betul-betul bijak. Ini jangan sampai anak perempuan ini psikologi, kemana-mana dia mau dinikahi sama orang. Ingat enggak tahun begini, kasus dia, oh dia yang pernah ya, dia yang pernah dizinai sama Allah. Apa enggak terpukul anak ini perempuan? Apalagi mungkin itu anak kecil, mungkin kalau memang betul terjadi pada siapapun, dia nggak ngerti apa-apa, hanya di masa gedenya akhirnya tumbuh dengan keputusasaan. Akhirnya apa? Dia juga putus asa. Saya juga, setiap orang mandang picik ke saya gara-gara saya dulu pernah digauli seseorang. Setiap orang indah saya sedih, setiap ngelamar saya nggak mau gara-gara saya begini. Akhirnya apa? Mending ya zina sekali lu kan pelaku tersebut, jika seandainya benar loh ya ini dengan bukti-bukti yang jelas. Yang jadi masalah, belum ada bukti, kalau kita sampai ngomong kita sudah bermasalah. Yang bermasalah bukan dia, kita bermasalah. Anggap saja sudah terbukti dengan kalau dalam Islam kan sebenarnya sangat jelas, 4 saksi, ada ikrar dari dia dan seterusnya kan gitu dia. Ada saksi, 4 saksi, atau ikrar 2 saja. Nah, kalau sudah jelas betul misalnya, kita perlu tangani dengan cantik. Permasalahannya bukan di permasalahan orang tersebut. Kalau benar ya, ada di balik itu. Harus melibatkan psikolog juga, membesarkan hatinya orang ini, anak ini. Bisa bagaimana agar pokoknya anak ini tumbuh. Kalau seandainya masalah ini dipermasalahkan, seandainya sampai dirajam kalau dalam hukum Islam, bagaimana anak perempuan ini tetap terhormat? Sekarang enggak semuanya dipanggil, mungkin barangkali sampai diwawancarai misalnya, wah ini kasihan banget tuh anak, dia bakal punya cucu dia. Ini jejak digital itu nggak akan kehapus.
50 tahun yang lalu. Oh, ini mbahmu ya dulu ya yang kasus ramai zaman itu tuh. Ini mbahmu. Allah. Jadi memang ini harus hati-hati. Kuncinya yang kami sebutkan. Jika Anda ingin menyelesaikan dengan hati yang baik karena Allah, amar ma'ruf nahi munkar Anda akan indah. Sampai pada akhirnya seandainya orang yang melakukan kejahatan harus dihukum, ya. Kejahatan harus dong. Tetapi lihat dalam menyelesaikan harus dengan bijak. Jangan sampai dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, lihat yang habis siapa? Keluarganya juga. Anak perempuan tersebut misalnya, itu jika sudah terbukti benar. Yang jadi masalah kadang kita lebih banyak bermain di sesuatu yang belum jelas, sampai kadang-kadang tuh nggak ada keputusannya, tapi berita buruk ini terus berkembang. Nggak ada keputusannya, mungkin tidak ditegakkan hukum satu sisi, atau memang tidak bisa membuktikan kalau dia melakukan kejahatan. Coba ya, di saat begini nggak mungkin kita langsung menghukumi, wah dia melakukannya dan sebagainya. Karena apa? Pembuktian tidak bisa, atau tidak tahu bisa ditegakkan hukum, Allah alam sebabnya. Cuman permasalahannya apa? Umat sudah rusak, sering gunjing artis tersebut, sehingga kalau melihat artis langsung bayang, oh dia pernah begini, padahal belum tentu dia melakukannya. Ayo, subhanallah. Jadi di saat Anda melihat hal-hal yang semacam itu, perlu Anda tata hati Anda. Jangan sampai Anda ikut-ikutan dulu menyebarkan berita, apalagi sampai mengomentari misalnya. Hati-hati, khususnya Anda yang punya media. Media Anda ini akan didengar oleh orang. Anda ngomong sedikit, apalagi ada media yang kerjaannya mencari-cari kejelekan orang. Masya Allah, saya tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya nanti. Lihat, media yang suka mencari-cari kejelekan orang. Masya Allah, lihat, Allah tidak tidur. Hai hamba Allah, jangan berani-berani Anda membongkar aibnya siapapun, mencari-cari apalagi. Kemudian nasihat yang lain juga, sehingga indahnya di dalam Islam itu harus waspada. Laki dengan perempuan itu harus ada batasnya, menutup aurat. Sehingga di dalam Islam itu biarpun laki, biarpun ustadz sama murid itu nggak boleh juga berduaan. Mahram bukan mahram. Jangan, wah biarpun Anda menganggap kiai Anda sudah wali kutub, tapi kalau laki-laki tetap laki-laki. Ada syahwat. Anda sebagai seorang wanita harus ngerti, nggak boleh. Jangan husnudzon, cuman kadang ya karena husnudzonnya seorang wanita solehah, kalau berpikir sudah jadi wali itu nggak punya syahwat barangkali, sehingga dipanggil berduaan di kamar jadi mau, nggak boleh. Itu diantaranya kita harus waspada. Islam mengajari keindahan, waspada. Dan sebagai seorang ustadz pun harus hati-hati juga. Dan insya Allah pintu halal itu gampang. Jangan sampai kita tidak mengambil yang halal. Cara halal ada, jangan dengan cara yang haram. Masya Allah. Termasuk menjaga mata, pandangan-pandangan kotor, itu harus kita hindari. Jadi seperti itu. Jadi apa langkah Anda? Langkah Anda tata hati dulu. Jangan Anda gampang berkomentar sesuatu yang Anda belum tahu pasti. Setelah Anda tahu pasti benar itu terjadi, yakin, seyakin-yakinnya dengan hujah-hujah yang diizinkan dalam syariat, itu pun Anda harus, kalau urusan perzinahan, Anda harus dengan cantik. Pertama, siapa Anda? Kapasitas Anda apa? Bukan Anda mengobrol berita di sana sini. Yang jadi masalah adalah kadang kita sudah keburu ngobrol ke sana kemari, sementara sesuatu itu belum terjadi. Apalagi jika ternyata itu sudah dusta. Segede apa dosa Anda? Gimana Anda minta maaf? Ya Masya Allah, hati-hati. Lebih baik kita waspada. Makanya kadang-kadang Anda bertanya, Buya, tentang artis ini bagaimana? Ente jangan rusak saya. Kalau saya salah ngomong tentang artis itu, saya minta maafnya gimana? Biarpun kadang ngomongan saya dihubung-hubungkan, saya komentari artis fulan, artis fulan. Kalau ada orang salah ngadu depan saya, langsung ya saya ingatkan. Seandainya saya hakim, mungkin saya akan tegakkan hukum, kan begitu. Akan tapi kalau kita menduga-duga, lalu dugaan kita anggap sebuah keyakinan, kemudian setelah itu lihat, kita sebarkan berita itu begitu saja tanpa kita pilah-pilah, kemudian tidak dengan tujuan yang benar, dengan cara yang benar, bukankah kita menjadi penyebar fitnah? Kalau tidak penyebar fitnah, penanam kebencian, biar kita benci dengan Masya Allah. Atau mungkin karena kesombongan seorang ustadz memandang picik dunia artis, sehingga tuh nggak boleh juga.
Sebab dunia artis pun juga mereka ada juga hamba-hamba yang soleh-solehah kok. Sudah ada, jangan rendahkan siapapun. Tidak jaminan ustadz itu juga selamat kalau hatinya nggak baik, juga di dasar neraka Nabi sebutkan. Jangan juga rendahkan yang katanya artis, karena kita temukan hari ini mereka yang menuju kepada kemuliaan juga banyak dengan ketulusan kok. Sudah cukup sampai di sini. Tata hati ya. Jangan gampang berprasangka buruk. Kadang di saat prasangka buruk itu macam-macam. Jadi ada ustadz yang telat berkomentar saja, kadang-kadang dia ustadz ini nggak punya jihad. Wah, ini yang suka amar ma'ruf munkar. Ustadz ini diem dong, ustadz apaan nih? Wah, ini sudah suudzon lagi sama ustadz. Ini kan kacau lagi memang. Ini gara-gara dia diem, dia bilang ustadz nggak ngerti amar ma'ruf munkar. Wah, ini ustadz apaan? Lah, ini bisa masuk suudzon lagi. Tidak tahu ustadznya itu padahal sudah melobi yang lainnya dengan bermacam-macam cara. Cuman suudzon, hati kotor tuh repot. Maka ayo bersih hati. Semoga Allah menjauhkan anak keturunan kita, diri kita dari zina, dari kehinaan zina. Dan siapa yang benci kepada zina, Allah tutup aib tersebut. Dan semoga Allah menutup aib kita dari mata hamba-hambanya, dan Allah menutup aib hamba-hambanya dari mata kita. Dan semoga Allah membuka aib kita di mata kita sendiri untuk kita bisa berbenah. Ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Tadi pertanyaan yang panjang, sebetulnya kami pernah menjawab sebelumnya kurang lebih tentang ini, cuman kelihatannya ini lebih mengarah kepada apa yang tidak kita lakukan. Sepertinya orang ini bimbang, sisi lain harus amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sisi lain harus nutup aib, ini gimana? Ya seperti itu. Anda jangan buru-buru. Kelihatannya amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata dia adalah membongkar aib. Kelihatannya dia ingin menutup aib, ternyata menjadi tidak amar ma'ruf nahi mungkar, bencana juga. Jadi cerita panjang tadi Anda renungi, pokoknya yuk kita belajar bersihkan hati. Ingat, khususnya perzinaan, Anda jangan gampang percaya tentang berita perzinaan. Kadang mohon maaf, istri ternyata minta cerai habis-habisan, ternyata gara-gara informasi katanya suaminya berzina. Dari mana Anda tahu? Ada yang ngomong, Buya, sampai saya benci, jijik dengan suami saya. Yang ngomong siapa? Ada, Buya. Loh, gara-gara begitu dipercaya, berantakan minta cerai. Lah, orang yang ngomong itu hanya sekedar menfitnah karena dia nggak senang keluarganya bahagia kok. Ayo, gara-gara kupingnya ini nggak pakai filter, semuanya didengar. Yang terjadi pada suami bisa saja terjadi orang lainnya. Itu loh. Makanya hati-hati, kuping yang nggak pakai filter itu bahaya, gampang percaya. Sehingga tahu ndak temanmu, kemarin saya lihat di hotel gini-gini, berita yang langsung yang bener, astagfirullah, pantesan ini loh. Bahkan saya melihat, saya ada videonya, nggak saya kasih tahu, padahal dia bohong, nggak ada, cuman karena Anda percaya, bahkan ngomong ada videonya loh ya. Walah, serem banget ini hati kotor nih. Yuk kita jaga semuanya ya. Anda harus bersedih di saat mendengar saudari kita, biarpun dia seorang siapapun artis yang berzina, Anda harus sedih. Selagi itu umat Nabi Muhammad, apalagi jika itu kalangan-kalangan juru dakwah atau ustadz asbah, harus sedih. Masalah amar ma'ruf munkar, lihat kapasitas Anda, tugas Anda. Anda bisa, kalau Anda para ustadz, bukan Anda mengobrol omongan itu di kalangan jamaah, itu berarti Anda menanamkan kebencian. Kalau Anda ustadz melihat kejahatan ustadz lain, Anda bisa datang kepadanya, nggak perlu Anda cerita kepada jamaah. Kalau Anda cerita ke jamaah, itu bisa jadi Anda ingin berkata begini, yang baik itu aku bukan dia, maka ikuti aku. Merendahkan orang lain untuk mengangkat dirinya sendiri, kan bahaya banget, sombong juga. Baik, ini adalah nasihat untuk semuanya. Ayo kita baik-baik. Adapun jika kita dengar berita-berita semacam itu, pertama harus kita sedih, kemudian harus ada upaya-upaya. Kalau memang itu problem hakikat nyata, nanti harus diselesaikan dengan cara yang cantik, yang indah, supaya kalau ada kejahatannya, penjahatnya akan diselesaikan, tapi yang seharusnya dilindungi, harus dilindungi. Jangan main tebas saja, sehingga anak gadis yang misalnya yang diperlakukan dengan tidak baik, akhirnya menjadi bermasalah juga psikologinya, masa depannya hancur gara-gara orang yang sok amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi